Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna Zahra Firdausi. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya merupakan peserta mata kuliah Government and Public Affairs tahun 2020. Pada video kali ini saya akan membahas 3 materi terkait dengan komunikasi publik pemerintah, pengelolaan media pemerintah, dan yang terakhir media relation pemerintah. Pembahasan yang pertama terkait dengan komunikasi publik pemerintah. Jadi, apa itu komunikasi publik pemerintah? Nah, komunikasi publik pemerintah adalah komunikasi yang dilakukan pemerintah untuk publik, di mana pengelolaan komunikasi publik sendiri adalah tata cara pengendalian informasi publik yang berkaitan dengan perencanaan, penyiapan, pelaksanaan, dan program pemerintah. Landasan hukum komunikasi publik pemerintah yaitu Inpres RI nomor 9 tahun 2015 yang telah disahkan pada tanggal 25 Juni tahun 2015. Adapun tujuan dibuatnya Inpres RI adalah untuk menunjang keberhasilan Kabinet Kerja menyerap aspirasi publik dan mempercepat penyampaian informasi tentang kebijakan dan program pemerintah. Kemudian, instruksi tersebut ditujukan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Tujuan komunikasi publik pemerintah yang pertama yaitu menyerap aspirasi publik, di mana pemerintah harus mendengarkan semua aspirasi dari masyarakat untuk menciptakan hubungan timbal balik yang baik antar masyarakat dengan pemerintah. Ketika terjadinya hubungan yang baik, maka sistem pemerintahan atau tujuan pemerintah dapat terwujud. Yang kedua, menyampaikan informasi dan kebijakan pemerintah. Pada hal ini, segala informasi yang berkaitan dengan pemerintah harus benar-benar disampaikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui, memahami semua kebijakan-kebijakan pemerintah atau informasi dari pemerintah. Adapun peran yang dapat dilakukan sesuai dengan Inpres nomor 9 tahun 2015. Yang pertama, menyampaikan data dan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Menteri Komunikasi dan Informatika secara berkala. Kedua, menyebarluaskan kepada publik tentang narasi tunggal dan data pendukung lainnya tentang kebijakan dan program pemerintah. Selanjutnya, menyampaikan setiap kebijakan dan program pemerintah secara lintas sektoral dan lintas daerah kepada publik secara cepat dan tepat. Yang terakhir, menyampaikan informasi melalui berbagai saluran komunikasi kepada masyarakat secara tepat, cepat, objektif, berkualitas baik, berwawasan nasional, dan mudah dimengerti terkait dengan kebijakan dan program pemerintah. Selanjutnya, mengenai pengelolaan media pemerintah. Pengelolaan media pemerintah adalah suatu media yang dikelola oleh pemerintah dan digunakan untuk menyampaikan informasi, kebijakan, dan yang lainnya kepada publik eksternal atau untuk kepentingan publik. Lalu, pentingkah media bagi pemerintah? Tentu jawabannya sangatlah penting karena adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan memanfaatkan teknologi. Selanjutnya, 3 bentuk pengelolaan media yang biasa dan bisa digunakan oleh pemerintah. Yang pertama ada website, kedua Public Information Campaign, dan yang ketiga media sosial. Yang pertama, website. Website adalah kumpulan halaman web yang dapat diakses publik dan saling terhubung. Dalam pemerintahan, website digunakan sebagai salah satu media informasi dan komunikasi dari pemerintah kepada publik mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pemerintah dan publik.
Penggunaan website oleh pemerintah mampu memuat informasi secara lebih lengkap seperti profil pemerintah, data-data, kebijakan, susunan kepengurusan, dan lain-lain yang tercantum di dalam website. Selanjutnya, Public Information Campaigns atau dalam bahasa Indonesianya dikenal dengan kampanye informasi publik. Kampanye informasi publik merupakan bentuk kampanye dalam lingkup PR lembaga publik. Public Information Campaigns adalah usaha untuk memberikan informasi kepada publik yang bersifat searah dan untuk mendapatkan dukungan publik. Adapun tujuan dari dilaksanakannya kampanye adalah untuk menyampaikan informasi mengenai ide yang dikampanyekan kepada masyarakat, sehingga masyarakat berpihak pada yang melakukan kampanye. Bentuk kegiatan dari kampanye sendiri dapat berupa sosialisasi. Kampanye informasi publik berorientasi pada pemberian informasi kepada khalayak dengan tujuan untuk membuat suatu perubahan sosial. Selanjutnya, media sosial. Media sosial merupakan platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berinteraksi satu sama lain melalui media online. Lalu, pentingkah media sosial bagi pemerintah? Pada saat ini, pemanfaatan media pemerintah banyak dilakukan menggunakan media sosial. Hal itu dikarenakan penggunaan media sosial sangatlah penting bagi pemerintah, karena media sosial lebih mampu untuk meningkatkan dan menjaga reputasi pemerintah. Adanya media sosial dapat dengan mudah dalam menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah, dan media sosial lebih efisien dan efektif dalam menampung segala aspirasi dari masyarakat. Selanjutnya, 3 bentuk diseminasi informasi. Yang pertama, above the line, yaitu menggunakan media mainstream seperti radio, TV, dan media cetak seperti majalah. Kedua, through the line, yaitu memanfaatkan media online dan media sosial seperti WhatsApp, SMS, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan website resmi. Ketiga, below the line, yaitu melalui tatap muka. Media ini bisa dilakukan dengan mix online dan offline. Selain itu, bisa juga memanfaatkan media luar seperti baliho, TV monitor, dan juga bisa memanfaatkan budaya Indonesia seperti pertunjukan cerita rakyat dan sebagiannya. Selanjutnya, materi mengenai media relation pemerintah. Nah, apa itu media relation? Jadi, media relation merupakan kegiatan untuk menjalin hubungan atau relasi dengan media dengan tujuan untuk menjalin kerjasama dan hubungan baik antara media dengan pemerintah. Dan apakah penting media relation bagi pemerintah? Tentu sangatlah penting, karena pemerintah harus memiliki tempat untuk publisitas. Aktivitas media relation. Ada beberapa aktivitas yang dapat dilakukan. Yang pertama, press conference. Kedua, press tour. Ketiga, press briefing. 4, press statement. 5, press interview. 6, press gathering. 7, press visit. 8, press information. 9, press training and education. Dan terakhir, press pitching. Selanjutnya, prinsip media relation government PR. Adapun prinsipnya yaitu simbiosis mutualisme, saling membutuhkan dan saling menguntungkan, di mana PR pemerintahan membutuhkan tempat publikasi, yaitu media, dan media membutuhkan konten-konten untuk para pembaca, pendengar, dan penontonnya. Selanjutnya, tugas government PR dengan media relation. Yang pertama, membangun hubungan personal yang kokoh. Hal ini dapat dilakukan dengan berinteraksi dengan para jurnalis untuk membangun hubungan yang bersifat jangka panjang, seperti mengucapkan selamat ulang tahun kepada media atau jurnalisnya.
Kedua, mengelola kontak dengan jurnalis di saat genting. Ketiga, mencari liputan media dan merespon permintaan wawancara atau informasi yang dibutuhkan oleh jurnalis. Selanjutnya, mengukur hasil, memonitor, dan mengelola kontak antara organisasi dan jurnalis. Dan yang terakhir, yaitu membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya. Jadi itulah 3 pemaparan materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.